Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangbiakan tumbuhan. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan itu? Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies atau kultural tertentu untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah dan dapat pula dilestarikan jenisnya. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenis. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Jadi, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Di sini yang dimaksud perkawinan adalah bertemunya sel jantan dan sel betina yang nantinya akan mengalami penyerbukan. Dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Jadi, yang pertama itu perkembangbiakan secara generatif. Secara generatif itu artinya melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Nah, perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Jadi, perkembangbiakan generatif itu dialami oleh tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Melalui apa? Yaitu melalui bunga, dan pada bunga disebut dengan adanya proses penyerbukan. Apa yang dimaksud penyerbukan? Penyerbukan adalah bertemunya sel jantan dan betina untuk menghasilkan pembuahan. Atau penyerbukan artinya bertemunya benang sari dengan kepala putih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang alat generatif pada tumbuhan, yaitu bunga. Nah, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari bunga. Apa sajakah bagian-bagian dari bunga itu? Coba dilihat, di situ ada gambar ya. Bagian-bagian dari bunga. Mulai dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak bunga. Yang pertama, mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga. Selanjutnya, benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Sedangkan putih adalah alat kelamin betina pada bunga. Bakal biji. Bakal biji berfungsi sebagai untuk melindungi atau menjadi tempat
pertemuan sel-sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari. Yang selanjutnya adalah tangkai bunga. Fungsi dari tangkai bunga adalah untuk menjadi penghubung antara bunga dan ranting. Sedangkan fungsi dari dasar bunga adalah sebagai tempat melekatnya mahkota pada bunga. Dan yang terakhir adalah kelopak bunga. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkotanya sudah mekar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu? Perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, dan yang kedua, vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi melalui apa saja? Yang pertama, melalui umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat dalam format roset. Contoh dari umbi lapis adalah bawang merah, bawang bombay, dan bawang putih. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang merupakan tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di bagian batang yang membesar dalam tanah yang menjadi umbi. Contohnya adalah kentang. Umbi akar. Umbi akar merupakan alat yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanan. Contohnya adalah wortel. Selanjutnya adalah tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan baru yang tumbuh dari kuncup yang berbeda di atas permukaan tanah atau induknya. Contoh dari tunas adalah pohon bambu. Yang selanjutnya adalah tunas adventif. Adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun dan bagian akar. Contohnya adalah bunga cocor bebek. Rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Contoh dari rizoma adalah jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, dan sebagainya. Selanjutnya adalah geragi. Geragi merupakan tumbuhan yang berbatang merambat. Contoh dari geragi adalah rumput teki dan stroberi. Yang terakhir adalah spora. Spora adalah tumbuhan sejenis tumbuhan paku-pakuan. Pada bagian bawah daun terdapat bintik-bintik yang disebut spora. Contoh dari tumbuhan ini adalah suplir. Oke, yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Apa sih perkembangbiakan secara vegetatif buatan itu? Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi melalui yang pertama stek. Stek adalah menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun, dan tidak semua tumbuhan dapat disetek. Contohnya singkong, mawar, itu adalah tumbuhan yang bisa distek. Selanjutnya mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah
tumbuhan yang berkulit kayu dan dikotil. Dikotil adalah tumbuhan berbiji dua. Contohnya mangga, jambu, dan jeruk. Selanjutnya adalah sambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan dari menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Okulasi atau tempel. Okulasi adalah menyentuhkan tumbuhan yang berbeda sifat. Contohnya bunga mawar yang berbeda warna. Runduk atau merunduk adalah memendam batang tanaman ke dalam tanah. Jika sudah tumbuh akar, kita potong bagian batang dari batang induk tumbuhan tersebut. Contohnya tumbuhan stroberi, alamanda, dan anggur. Yang terakhir adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, akar yang kemudian ditumbuhkan pada media buatan yang kaya akan nutrisi dan homogen. Jadi, perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.